Halo, kembali di Jurnal Barata. Jika pada episode sebelumnya kita telah membahas apa yang melatar belakangi negara-negara Afrika lebih percaya kepada Tiongkok jika dibandingkan Amerika Serikat, maka pada episode kali ini kita akan melanjutkan terkait alasan Afrika harus melibatkan Tiongkok dalam mengurusi masalah dapur mereka sendiri, yaitu mengurusi hutang-hutangnya dari Barat. Jurnal Barata. Bagi Afrika, keterlibatan Tiongkok dalam upaya untuk bangkit sangat mendasar. Alasannya sederhana. Pertama, Afrika diketahui hingga kini masih dalam tanda kutip disandra oleh para kolonial master sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Fred Membe dari Zambia sebagai penerima anugerah pahlawan kebebasan pers dunia dari Institut Pers Internasional, dan Dr. Keret P. Opaku dari Ghana sebagai tokoh Pan-Afrikanisme. Mereka berdua berbicara terkait perspektif Afrika mengenai masalah Tiongkok di Afrika. Bahwasanya sampai hari ini para kolonial master masih menguasai berbagai kepentingan ekonomi strategis di benua tersebut. Kehadiran para kolonial master ini dalam bentuk basis-basis militer untuk menjaga tambang minyak, emas, uranium, serta berbagai kepentingan ekonomi lainnya. Dan tidak hanya itu, keduanya juga membongkar adanya upaya para pemimpin Barat, khususnya Amerika Serikat, yang memberi kuliah bahayanya bekerja sama dengan Tiongkok kepada para pemimpin Afrika. Tentu saja hal itu pun dikritik oleh mereka. Bahkan menariknya, kedua tokoh politik senior Afrika ini menyebut China is our protector, yang artinya Tiongkok adalah pelindung kami. Kembali ke persoalan kolonial master tadi. Ada fakta yang mengejutkan bahwa ternyata selama ini imperialisme di tanah Afrika masih terus terjadi. Sebagaimana dibuktikan dengan adanya kebijakan Komunitas Finansial Afrika oleh Prancis atau CFA France yang merupakan imperialisme moneter Prancis di Afrika dan telah resmi diluncurkan pada 24 Desember 1945 melalui Dekret Jenderal de Gaulle. Tujuannya untuk mengintegrasikan ekonomi tanah-tanah jajahan di bawah kontrol administrasi pemerintahan Paris, sekaligus untuk menguasai tatanan ekonomi dan politik tanah-tanah jajahan. Artinya, melalui kebijakan moneter CFA France tersebut, Prancis akan terus aktif menguasai tanah-tanah jajahannya di Afrika, bahkan sampai hari ini. Mantan Presiden Chad, Idriss Déby Itno, dalam pidatonya pada 11 Agustus tahun 2015 silam di tengah peringatan 55 tahun kemerdekaan Chad, mengemukakan bahwa kita harus memiliki keberanian untuk mematahkan belenggu yang mengekang pertumbuhan kemakmuran Afrika. Belenggu yang telah memasung Afrika selama 71 tahun yang dikenal dengan CFA France. Nah, oleh karena itu, kehadiran dan dukungan Tiongkok serta kini ditambah Rusia sebagai mitra Afrika jelas memperkuat posisi tawar Afrika dalam menghadapi para kolonial master ini serta membuka jalan bagi Afrika menuju kemandirian serta kemerdekaan yang sejati. Selanjutnya, alasan yang kedua terkait hutang Afrika yang berdasarkan data dari Lembaga Penelitian dan Kajian Afrika atau EPRI, sebuah lembaga riset dari Jerman, nampak jelas bahwa sumber hutang Afrika yang utama pada tahun 2019 adalah dari
kreditur multilateral, dan pemegang obligasi. Sedangkan dalam jumlah yang jauh lebih kecil adalah Klub Paris sebesar 11%, kemudian Tiongkok 9%, negara Teluk Arab sekitar 4%, dan bilateral 2%. Data dari APRI ini membuktikan dengan jelas bahwa jebakan hutang Tiongkok yang dialami Afrika seperti yang diberitakan media barat tidaklah tepat, lantaran tidak ada bukti yang mendasarinya. Kemungkinan besar ini adalah hoax yang sengaja diciptakan untuk menciptakan kebencian kepada Tiongkok, khususnya di benua Afrika. Meski demikian, setidaknya data dari sumber barat sendiri, yaitu APRI tersebut, menunjukkan bahwa beban hutang Tiongkok hanya 9% dari total beban hutang Afrika. Beban hutang sekecil ini jelas tidak mungkin menjadi krisis hutang yang serius. Profesor Deborah Brautigam dari Johns Hopkins University Amerika dalam tulisannya di jurnal The Atlantic mengemukakan hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa tidak ada jebakan hutang Tiongkok. Tulisan Deborah ini mendasarkan diri pada penelitiannya terhadap 3.000 proyek Tiongkok di Asia dan Afrika dalam periode 10 tahun. Tidak hanya itu, Rhodium Group, konsultan bisnis yang terkemuka di New York, juga mengemukakan hal yang sama, bahwa mereka tidak menemukan bukti-bukti adanya jebakan hutang Tiongkok serta penyitaan aset Afrika dan Sri Lanka oleh Tiongkok seperti yang dihebohkan media. Demikian juga dengan Eric Olander, pendiri sekaligus direktur The Africa Project yang mengurusi semua proyek di Afrika, di mana dalam wawancaranya dengan jurnalis Quartz mengemukakan dengan tegas bahwa Afrika tidak memiliki masalah utang dengan Tiongkok. Dengan begitu maka tampak jelas bahwa hutang Tiongkok tidak pernah membebani negara-negara Afrika. Justru beban hutang Afrika terletak pada kreditur multilateral dan pemegang obligasi. Mereka ini adalah Bank Dunia atau IMF dan para pemimpin bisnis yang berkantor di London, Paris, atau Frankfurt. Mereka adalah para pemegang surat hutang Afrika. Artinya, krisis hutang Afrika ini terletak pada hutangnya kepada negara-negara barat, bukan pada Tiongkok. Lalu, apa sebenarnya permasalahan konkret dari hutang Afrika ini? Problem Afrika ini dirumuskan dengan tepat oleh Mischek Mutis, seorang akademisi dari University of Cape Town, Afrika Selatan, bahwa hutang Afrika tidaklah besar, tetapi Afrika membayar terlalu besar bagi hutang-hutangnya. Mischek Mutis menggambarkan dengan tepat problem hutang Afrika. Menurutnya, problem hutang Afrika sebenarnya juga dialami oleh hampir semua negara yang sedang berkembang lainnya. Mereka terdesak dalam negosiasi dengan para pemegang surat hutang asing. Akibatnya, beban pembayaran hutang menjadi sangat tinggi. Itulah salah satu penyebab mengapa hampir semua negara yang sedang berkembang ekonominya stagnan. Disinilah peran penting Tiongkok bagi Afrika. Jelas, para pejabat Tiongkok bukan tipe orang yang bisa ditekuk oleh para pemegang obligasi. Apalagi jika mereka memiliki bisnis di Tiongkok, pasti mereka tidak berani main-main dengan para pejabat Tiongkok. Selain itu, hadirnya para pejabat Tiongkok di Bank Dunia atau IMF bagi kepentingan Afrika adalah untuk memberikan jaminan atas akuntabilitas hutang Afrika, sekaligus mendorong sebuah kondisi hutang yang terjangkau bagi negara-negara Afrika. Singkat kata, kondisi bahwa Afrika membayar terlalu banyak bagi hutang-hutangnya harus dihentikan dan
Disinilah peran Tiongkok sebenarnya. Narasi problem hutang Afrika adalah narasi klasik problem hutang semua negara yang sedang berkembang. Di satu sisi, negara-negara ini membutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur sehingga ekonominya bergerak dan negara memiliki penghasilan yang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun, di sisi lain, negara yang sedang berkembang terikat pada berbagai aturan batasan pinjaman sehingga sulit mendapatkan tambahan dana. Dengan demikian, harapan untuk mendapatkan tambahan dana dari sumber-sumber barat boleh dikatakan sangat tipis. Akibatnya, pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang cenderung stagnan. Nah, dalam situasi semacam ini, Tiongkok hadir dengan pendekatan yang sangat berbeda namun tepat. Uhuru Kenyatta, Presiden Kenya periode 2013-2022, dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera menggambarkan perbedaan pendekatan tersebut dengan tepat bahwa Tiongkok adalah pebisnis sejati, sedangkan Barat adalah pengelola bank. Sebagai pengelola bank, negara-negara Barat kaku terhadap platform pinjaman dan fokus hanya pada pelunasan hutang serta tidak peduli pada kesulitan ekonomi Afrika. Sedangkan Tiongkok mengambil pendekatan yang fokus pada ekonomi, bukan sekedar pada pelunasan hutang. Tiap proyek juga diperhitungkan dengan teliti untung ruginya oleh Tiongkok. Hanya saja mereka fokus pada pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Faktanya, pada tahun 2020, menurut Statista, ekspor dari Tiongkok ke Afrika terakumulasi menjadi sekitar 114 miliar dolar Amerika Serikat. Secara keseluruhan, perdagangan Tiongkok dengan negara-negara Afrika juga meningkat dalam 2 dekade terakhir. Apalagi puncak nilai impor dari Tiongkok tercatat pada tahun 2015 sebesar 155 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah bukti dari keberhasilan pendekatan tersebut. Apalagi di samping itu Tiongkok juga tetap menerima pembayaran hutang. Bahkan berdasarkan data Profesor Deborah Botingham, tidak ada satu pinjaman Afrika pun yang statusnya tidak lancar. Bagi Afrika, pada saat pintu barat tertutup dan Tiongkok terbuka serta fokus pada pembangunan ekonomi, jelas ini tidak sekedar dorongan kedekatan yang romantis sebagaimana dahulu pada proyek kereta api Tanzania-Zambia atau Tazara, atau juga kemenangan di Quito belaka. Namun jauh dari itu, ini adalah pilihan rasional bagi Afrika. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.